Amma ba'du. Saudara-saudara seiman dan seakidah, Allah yang Maha Bijaksana telah menjadikan cinta tanah air sebagai fitrah atau naluri alami dalam batin manusia. Buktinya cinta tanah air itu selalu berdenyut di hatinya, mengalir di segenap pembuluh darahnya. Perasaan cinta tanah air ini diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya dari generasi ke generasi berikutnya. Bagaimanapun keadaannya, orang merasa senang di tanah airnya. Walau kanal watonu kasbana romalin bisokhra, walaupun tanah airnya berupa gundukan pasir yang panas di padang Sahara. Jika seseorang meninggalkan tanah airnya karena suatu keperluan, kerinduan akan tanah air akan tetap ada di dalam pikiran dan hati nuraninya. Bahkan hanya sekedar mendengar ayahnya atau kakeknya yang suka bercerita tentang negeri di mana ia berasal yang jauhnya ribuan kilometer dapat melahirkan nostalgia akan negeri leluhurnya dan ada keinginan untuk melihat tanah tumpah darah nenek moyangnya. Begitulah cara Allah menanamkan cinta tanah air di hati kita. Cinta tanah air seperti ini juga dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal risalahnya, yaitu pada hari di mana beliau diangkat menjadi seorang rasul, tepatnya hari di mana beliau bersama istrinya Khadijah pergi kepada Waraqah bin Nawfal di awal turunnya wahyu. Faqala lahu inna qaumaka sawfa yu'adunaka wa sawfa yulhiquka minhum syadidul adza. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u li fi sukunin hatta qala Waraqah wa sawfa yukhrijuna. Waraqah berkata kepada baginda, kaummu akan memusuhimu dan mereka akan menimpakan berbagai penyiksaan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan, tepatnya ramalan Waraqah, karena belum terjadi, dengan tenang dan diam saja. Sampai Waraqah berkata, wa sawfa yukhrijunaka wa sawfa yukhrijuna, dan mereka akan mengusirmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cemas dan gelisah. Di hadapannya terbayang akan munculnya perpecahan penduduk Makkah dan suatu saat akan meninggalkan Makkah. Dan cinta tanah air ini bergetar di hatinya. Maka beliau berkata dengan sangat sedih, awa mukhrijiyahum, benarkah kaumku akan mengeluarkan aku dari Mekah? Waraqah berkata, ya, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi illa uti. Ya, tidak pernah ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, maksudnya risalah, kecuali dia akan kembali lagi. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 53 tahun, pada malam menjelang hijrahnya ke Madinah, dia berdiri di pinggiran kota Makkah dengan air mata berlinang. Beliau berbicara dengan sepenuh hatinya yang besar yang ditujukan kepada kota Makkah dengan cinta dan kelembutan. Beliau mengatakan pada Makkah, ma atyabaki min baladin wa ma uhibbuki. Alangkah baiknya kau sebagai negeri, sebagai kota. Alangkah baiknya kau Makkah sebagai kota, sebagai negeri. Dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari Makkah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah. Wastaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah wa assasa fiha daulatal Islam wa lam yansa Makkah fa kana min du'aihi Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Dan Rasulullah menetap di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mendirikan negara Islam di sana. Dan sekali-kali beliau tidak pernah melupakan Makkah. Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkata au asyadda. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan kami kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah, bahkan lebih dari itu. Demikianlah baginda Nabi, teladan dan panutan kita sallallahu alaihi wasallam, memendam cinta yang murni lagi tulus untuk tanah airnya. Wa fi ayyamina hadhihi amamuna watanun nahmilu fi qulubina. Inilah tanah air kita, membentang luas di depan kita. Tanah air kita membutuhkan siraman cinta kita yang suci, dan tidak ada yang dapat membersihkan hati kecuali cinta, dan cinta itu tidak akan nyata kecuali dengan apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena tatanan atau aturan-aturan bikinan seseorang mengandung kesalahan dan juga kebenaran. Dan dengan berlalunya masa, bergantinya rezim demi rezim, serta terjadinya perubahan-perubahan dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, maka hukum-hukum bikinan manusia menjadi usang dan ketinggalan zaman, sehingga perlu disempurnakan dan diperbarui. Adapun apa yang Allah syariatkan itu adalah kebenaran yang sifatnya tetap dan selamanya. Aturan Allah atau syariat harus kita yakini benar, tidak membawa kesalahan, dan tidak ada kekeliruan. Dan cinta tanah air yang sesuai syariat Allah itu membutuhkan pilar-pilar penyangga di atasnya demi berdirinya tanah air kita bersama. Pilar pertama dari pilar-pilar ini adalah bahwa kita harus merasa menjadi satu bangsa, merasa menjadi satu umat, seperti yang diperintahkan Allah kepada kita. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini, maksudnya agama tauhid adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Wala tattahidu hadhil ummah illa bitawahhudiha fi ibadatillah wa ana rabbukum fa'budun. Dan tidaklah umat ini bersatu kecuali dengan kesatuannya dalam beribadah kepada Allah, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Wa ana rabbukum fa'budun. Qala tabaraka ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua pada tali, maksudnya agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Tamassaku bihadatin ij'alu tarafahu fi qulubikum li'anna taraf as-sani mausulun bi rabbikum. Pegang teguh agama ini dan letakkan ujungnya di hatimu, karena ujung yang kedua itu terhubung dengan Tuhanmu. Maka kerukunan antar umat didasarkan pada ibadah yang baik, dan keduanya merupakan komponen yang membentuk cinta tanah air. Dan untuk itu adalah kewajiban bagi kita untuk bersaudara, dan kewajiban bagi kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan ramah. Bukankah pencipta kita, Allah yang Maha Agung, mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara.
La budda an nujassima hadhil ikhwah linakuna minat ta'iin. Maka wajib bagi kita untuk memperkokoh persaudaraan, dan ini harus kita wujudkan agar kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam Islam tidak boleh ada pertengkaran antara umat Islam, dan Allah tidak ridho dengan orang yang bertengkar. Dan Allah tidak menerima amal dua orang yang bertengkar. Tuftahu abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis. Wa yufaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhi syahna. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni, kecuali seorang laki-laki yang ada permusuhan dengan saudaranya. Lalu dikatakan, tangguhkan untuk keduanya hingga mereka berdamai. Tangguhkan untuk keduanya hingga mereka mau berdamai. Tangguhkan untuk keduanya hingga mereka mau berdamai. Pada hari di mana seorang muslim berdamai dengan saudaranya muslim, bumi akan bergembira di bawah kaki mereka. Dan langit juga akan bergembira dengan menaikkan amal mereka ke hadirat Allah. Tidaklah termasuk amalan Islam bagi seorang muslim yang mendolimi dan menindas tetangganya dalam hal-hal kecil ataupun besar. Karena kezaliman menimbulkan dendam dan kebencian di dalam hati. Dan betapa berbahayanya hati yang penuh kebencian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Buah kebencian adalah permusuhan, dan permusuhan meniadakan kerjasama, tolong-menolong. Padahal umat Islam diperintahkan untuk bekerja sama. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dapat dikerjakan antara tetangga dengan tetangga lainnya, antara setiap muslim dan muslim lainnya, antara setiap mukmin dan mukmin lainnya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dzuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-ta'awunu bainakum wadhihun jaliyun fi kulli amrin. Kerjasama, tolong menolong di antara mereka nampak jelas dan nyata di dalam segala hal. Mereka mendirikan salat dalam satu shaf rapat. Semboyan mereka adalah ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu dari kamu sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kamu tidak akan melihat di antara mereka orang-orang fakir, miskin, atau papa diperlakukan secara diskriminasi, karena mereka dipersatukan oleh ukhuwah atau persaudaraan yang tulus, jujur, dan hati mereka yang suci.
mereka takut akan Allah dan mereka takut akan hari ketika hati dan mata terbelalak dan terbalik-balik, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wal qalbu as-salim huwa al-qalbu alladzi la ya'riful adawata wal baghdha. Qalbun salim adalah hati yang tidak mengenal permusuhan dan kebencian. Dan pemilik hati yang sehat adalah orang yang tidak bermusuhan dengan manusia, apalagi seagama. Tidak bermusuhan dengan orang-orang terdekat, tidak bermusuhan dengan saudaranya, dan tidak mendiamkan ibu atau ayahnya. Sahibul qalbis salim ya'isu dunyahu syaidan wa yamutu raghidan. Orang yang sehat hatinya itu hidup di dunia ini dengan bahagia, meninggal dengan nikmat, dan selamat dari siksa kubur dan kengerian di padang mahsyar. Fa idza aqbala 'ala Allah farihallahu bihi wa afrahu farhatan lan ya'rif laha mathilan min qablu. Jika dia kembali kepada Allah, Allah akan menyambutnya dengan gembira, dan Allah akan membuatnya bahagia dan sukacita yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Buku catatan amalnya diberikan di tangan kanan, keadaannya digambarkan oleh Allah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih wa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, ambillah dan bacalah kitabku ini. Sesungguhnya saat di dunia aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku. Maka ia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam surga yang tinggi. Hakadza yakunul mu'min. Demikianlah kondisi orang mukmin. Dia tinggal di taman surga yang penuh kebahagiaan bersama orang-orang yang berbahagia dan dilimpahi bermacam-macam kenikmatan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Fi sidrim makhdud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mamdud, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun. Wa dhillim mamdud, naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, air yang tercurah. Wa faqiatin katsirah, buah-buahan yang banyak. La maqtu'ati wala mamnu'ah, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Wa furshim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Tilka natijatut ta'aluf wat ta'awun 'alal birri khuludun fin na'im yaumal qiyamah. Kondisi yang seperti ini adalah hasil dari saling menyayangi dan kerjasama, hasil dari saling tolong-menolong di dalam kebenaran. Maka mereka kekal abadi di dalam kebahagiaan pada hari kebangkitan. Dan sebelum hari kiamat tiba, mereka itu mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, dan keamanan dalam kehidupan duniawi ini. Wa kam yahtaju watanunal yaum ila qulubin salimatin. Betapa negara saat ini membutuhkan rakyatnya mempunyai hati yang sehat, yang terbuka untuk semua pintu kebaikan, sadar akan hak Tuhannya dan sadar akan hak orang-orang di sekitarnya. Dan betapa negara kita saat ini membutuhkan orang-orang yang soleh, kooperatif, harmonis, yang berhubungan satu sama lain dalam kebaikan,
agar bangsa dan tanah air yang kita tinggali atas izin Allah dalam keadaan aman dan tentram. Fa nahnu billahi ikhwah wa nahnu fid din ikhwah wa nahnu fil watan ikhwah. Kita bersaudara dalam iman kepada Allah, dan kita adalah saudara seagama, dan kita adalah saudara setanah air. Dan persaudaraan di antara kita adalah persaudaraan yang didasari kasih sayang dan dilandasi oleh belas kasihan. Adalah tugas kita untuk menjalankan hak Tuhan. Dan hak Allah itu diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah hamba itu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, sesuai dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif maksudnya istiqamah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Wa nahnu ikhwatun fiddin wal islamu yajma'una wal iman yarfa'una ila maratibi atizazin ba'dina bi ba'din. Kita adalah saudara dalam iman. Islam menyatukan kita, dan iman mengangkat kita ke derajat yang tinggi. Satu sama lain saling menghargai dan memuliakan. Kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunati bina la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dhukum ala bai'i ba'dhin wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak mendoliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Seraya baginda menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Wa nahnu ikhwatun kadzalika fil watan wal watanu fi hajatin ila himayatihi min i'tidad ba'dina alaih. Kita juga bersaudara di tanah air ini, dan tanah air harus melindungi setiap orang dari agresi pihak lain terhadapnya. Hubungan baik di antara kita akan tercipta manakala keamanan dan keselamatan tanah air kita jaga. Maka perlu kita wujudkan hubungan yang harmonis di antara kita agar tanah air dengan hukum-hukumnya menjadi kuat. Tanah air kita membutuhkan kita hidup bersaudara yang saling menyintai sehingga tercipta keamanan dan ketenteraman. Allahumma aminna fi daurina wa haqqiq salamatana fi jami'i umurina. Ya Tuhan, berilah kami rasa aman dan keselamatan dalam semua urusan kami, dan bimbinglah kami dalam mengabdi kepadamu dengan rahmat-Mu, dan beri kami ketergantungan dan kepercayaan kepadamu. Ya Tuhan,
tebarkanlah harmoni dan kerukunan di antara kami, dan bimbing kami untuk bekerja sesuai dengan hukum Islam, dan jadikanlah kami saling tolong-menolong dan saling menyayangi pada kebaikan dan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin.